Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hadhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia dan dirahmati Allah, di sini hadir jamaah kita yaitu Bapak Haji Inali, Bapak Haji Jasub, Bapak Yuprizal, dan ibu-ibu calon penghuni surga. Ada Ibu Mimi Musyrifah dan ada Ibu Fakhrunisa, serta para jamaah yang dapat menjangkau suara kami dimanapun Anda berada. Juga tak lupa menyapa jamaah kami yaitu para subscriber atau para netizen yang ada di media YouTube Abu Akram Channel dan Sinar 5 TV. Semoga semuanya dalam lindungan dan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Inilah pengajian yang tidak ada putus-putusnya ya. Kalau di tempat lain ada tawakuf, penutupan sementara pengajian karena menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak ada, insya Allah terus kita ngaji, nggak boleh libur. Walaupun puasa Ramadan, kita berusaha mudah-mudahan bisa istiqamah untuk selalu ngaji, belajar tahsin dan tafsir Al-Quran. Moga-moga ini menjadi sumber berkah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan Quran yang senantiasa kita baca, kita pahami, kita maknai, semoga menjadi sumber berkah yang sempurna bagi dunia kita dan bagi akhirat kita. Karena dijamin ya, orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membacanya, memahami, apalagi mengamalkannya, kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat. Dan di dunia ini orang yang rajin membaca Quran selalu bersama Allah, hatinya tenang, pikirannya terang, hidupnya benar dan tidak akan sesat selama-lamanya. Demikian Nabi memberikan garansi, stempel ya, jaminan bagi orang yang benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan ketenangan, kemenangan, keberkahan, kemantapan dalam iman dan Islam. Karena Quran merupakan apa? Kalamullah, firman Allah, bukan kata manusia ini. Nah, karena ini kalam Allah akan berlaku sepanjang masa, tidak ada perubahan, tidak ada intervensi pemikiran manusia, dan tidak akan pernah bosan. Karena ini yang dibutuhkan oleh umat manusia, petunjuk bagi umat manusia. Makanya jangan kita abaikan Al-Quran. Jangan jadi alasan sibuk, sudah tua gak bisa nangkap, itu alasan. Mau sibuk kek, mau tua kek, tetap kita wajib
berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membacanya, memahaminya, mengamalkannya, itu satu paket. Hendaknya kita benar-benar jadwalkan dan kita programkan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 83. Mari kita sama-sama fokus untuk mempelajari bagaimana tata cara membacanya. Jangan hanya per kata, per huruf, per harokat. Kita perhatikan ya bagaimana cara membacanya agar tepat sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yuk sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna, dzal dari ujung lidah bersama ujung gigi di atas. Wa id, jangan mantul ya. Wa id enggak boleh. Wa id tahan di ujung lidah kita. Wa id akhadna, akhadna mitsaqa, sa ya, mitsaqa, qaf, mitsaqa bani Israil, 4 harokat, mad jaiz munfasil. Ada tanda garis melintang panjang di atas menunjukkan 4 harokat. Bani Israil, Israil, mad wajib muttasil, 4 harokat juga. La ta'budu, ainah tengah kerongkongan. La ta'buduna, la ta'buduna illallah, Allah ya, illallah, tebal, sangat tebal. Illallah, ha dari pangkal kerongkongan. Illallah wa bil walidaini, wa bil walidaini ihsana, ha ya, tengah kerongkongan. Ihsana, ihsana, ihsana wa dzil qurba, tanwin bertemu waw idgham bi gunna. Ihsana wa dzil qurba wal yatama, ta ya, wal yatama wal masakini, kaf, wal masaki, ka kiku,
wal masakini wa qulu panjang mau tabi'i 2 wa qulu lin nasi nun gunnah wajib lin nasi tahan ya lin nasi husna husna dengan kerongkongan husna wa aqimu qaf dari pangkal lidah taqiqu wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakata zai ya wa atuz zakah zai wa atuz zakata wa atuz zakah summa gunah wajib ya tahan dengungnya summa tawallaitum illa qalilan minkum idgham bi gunnah qalilan minkum ikhfaha samar dan dengung minkum wa antum sama ni ikhfaha samar dan dengung wa antum mu'ridun tum gunnah juga idgham mimi wa antum mu'ridun ain ya tengah kerongkongan mu'ridun dot kembung pipinya mu'ridun didu mu'ridun wa in akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal masakin وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم mu'ridun. Ya langsung Pak Ayub Rizal mencobanya. Sya Pak anginnya lebih keras lagi sya. Khaba akhadna haba husna gunnah linnasi gunnah tahan summa ikhfa Pak minkum dot ya mu'ridu didu wa antum mu'ridun
Makasih, silakan Mama Nopal. Akhad dan akhaza ya. Akhadna misa illallah. La panjang. Terus wabil walidaini ihsan panjang. Wal masakini wa qulu linnasi husna. Tanya pendek. Wa aqimus salata wa ikhfa minkum ikhfa wa antum. Alhamdulillah. Makasih. Lanjut silakan terakhir ya. Ulang. Ikhfa minkum illa alhamdulillah. Baiklah, kita ulang sekali lagi untuk menyempurnakan pahala kita. Mungkin tadi kita ada kesalahan dan kekeliruan dalam membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin
linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Wa id artinya dan ketika, akhadna kami mengambil, mitsaqa perjanjian atau janji, bani kepada keturunan, bani itu keturunan, Israel yaitu keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. La tidak, ta'buduna kamu menyembah, kalian menyembah, illa kecuali Allah. Wabil walidaini dan kepada orang tua, ihsana berbuat kebaikan, wadhi dan kaum, al qurba kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wa qulu dan katakanlah, linnas kepada manusia, husna baik, perkataan yang baik, wa aqimu dan dirikanlah as-salata salat, kemudian wa atu dan tunaikanlah az-zakata zakat, summa kemudian tawallaitum kalian berpaling, illa kecuali qalilan sedikit, minkum di antara kalian, dari kalian, wa antum dan kalian, mu'ridun membangkang atau menolak ya, mu'ridun kalian membangkang. Ini arti dari perkata ya. Kita lihat arti per ayatnya. Ingatlah dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Surat Al-Baqarah ayat 83. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ingat ketika Allah mengadakan perjanjian pada keturunan
Bani Israel untuk janganlah menyembah pada selain Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita umatnya bahwa dulu keturunan Bani Israel itu telah mengadakan janji setia melalui nabi-nabi yang diturunkan, di antaranya Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menyembah hanya kepada Allah. Rupanya menyembah kepada Allah ini ajaran seluruh nabi, termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi di antara nabi-nabi itu yang paling banyak diutus oleh Allah adalah dari kalangan Bani Israel. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan lain-lain. Banyak sekali para nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Dan mereka ajarannya sama seperti Nabi Muhammad, Nabi kita. Bahwa kita mesti wajib menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dikunci ya. La ilaha illallah. Coba kita perhatikan kata-kata itu. La ilaha, tiada Tuhan. Illa, kecuali Allah satu. Ini artinya apa? Banyak manusia meyakini ada Tuhan selain Allah. Maka dikunci itu. Dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, banyak manusia yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Makanya dikunci itu. Supaya jangan sampai kita mengikuti alur pemikiran keyakinan mereka para penyembah berhala itu. Berhala, dewa, batu, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita selamat dari penyembahan yang salah, sampai-sampai dalam sholat itu kita nyatakan itu. Subuh satu kali kita nyatakan pada syahadat kita kan, tahiyat terakhir tuh, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi ini ya semuanya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, pikiran kita, hati kita, roh kita, semuanya bersaksi bahwa Tuhan yang sebenarnya yang wajib aku sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan aku bersaksi, seluruh tubuh kita, mata kita, rambut kita, kulit kita, daging kita, seluruhnya, nggak boleh ada yang bertolak. Jangan sampai mulutnya aku bersaksi tapi pikirannya masih mencari Tuhan lain. Jangan sampai mulutnya aku bersaksi Allah Tuhannya tapi hatinya ragu-ragu. Ini rusak akidahnya. Jadi saking pentingnya syahadat ini sampai dijaga dalam sholat kita. Jangan sampai melenceng dari keyakinan yang benar. Zuhur berapa kali? 2 kali kan? Rakaat kedua tahiyat awal dan rakaat ke-4. Ya. Itu tahiyat akhir. 2 berarti 3 ya. Asar berapa? 2 berarti 5 ya, benar ya. Terus maghrib 2 berarti 7. Isya 2 berarti 9 kali wajib kita jaga syahadat ini. Makanya kalau ada yang nggak sholat,
lama-lama syahadatnya itu lama-lama akan berkurang, menipis. Kemantapan keyakinan kepada Allah itu lama-lama berkurang, meredup, bahkan hilang. Jadi itu tujuan kita sholat, menjaga akidah kita. Kalau orang nggak sholat, lama-lama akidahnya goyang. Akhirnya apa? Gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Meyakini, mempercayai ada Tuhan selain Allah. Ini pegang baik-baik. Dan kita wariskan ke anak keturunan kita. Coba bayangkan saking pentingnya syahadat ini. Begitu bayi lahir, coba langsung diperkenalkan melalui adzan dan iqamah kan, 2 kalimat syahadat kan. Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, terus asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 syahadat kita ya. Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad utusan Allah? Karena eranya era Nabi Muhammad sekarang. Kalau sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, berarti tiada Tuhan selain Allah. Isa utusan Allah. Eranya Nabi Musa, tiada Tuhan selain Allah. Musa Rasulullah. Berarti syahadat kita betul-betul mengungkapkan, menyatakan, aku bersaksi Allah Tuhan saya dan Nabi Muhammad utusan Allah saat ini. Jadi jangan diganti. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Isa utusan Allah zaman itu. Jangan diganti, enggak sah sholatnya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Enggak sah walaupun benar. Isa adalah utusan Allah zaman dulu. Sekarang udah enggak berlaku lagi. Sekarang zaman siapa? Nabi Muhammad, nabi terakhir. Jangan diganti-ganti nabinya, enggak ada lagi ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, wajib tidak percaya, itu pasti bohong. Pengen viral biasanya ya. Pengen viral di media sosial, ngaku-ngaku diri jadi nabi. Itu aneh-aneh ya orangnya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua tercinta, kerabat, anak yatim semua, orang-orang miskin di dunia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena Tuhannya kita dan Tuhannya mereka zaman dulu sama Allah, sama ajarannya. Setelah nyembah Allah itu lanjutkan dengan kegiatan sosial. Kalau menyembah Allah itu kegiatan apa? Spiritual. Hablum minallah. Soleh secara spiritual, secara keimanan. Nah, sedangkan kepada selainnya di sini dijelaskan, dinyatakan berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Ini adalah apa? Hablum minannas, sifatnya sosial. Hubungan kepada sesama manusia dimulai pertama dari orang tua dulu. Ya. Jangan dibalik ya. Kalau kepada orang lain baiknya luar biasa, tapi kepada orang tua dianggap musuh, itu salah. Justru orang tua yang kita utamakan. Sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, ini ajaran Nabi Musa sama. Nabi Muhammad, Nabi kita juga sama ajarannya. Sama-sama membawa ajaran Allah. Ya. Jadi sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, pertama kali kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua.
Dalam Al-Quran cukup dikatakan durhaka ketika orang tua memerintahkan sesuatu, anak itu mengatakan Coba, hanya 2 huruf ya, kan kelihatan tuh dari raut mukanya, dari ucapannya, gitu kan, kayak menolak. Itu cukup dikatakan durhaka, jamaah. Jadi kalau orang tua kita menyuruh kita nggak pakai alasan, selama kita ada waktu sehat, nggak ada yang menghalangi, nggak ada uzur, wajib kita patuh kepada orang tua. Dan ini pemandangan yang sangat indah, betul? Kalau ada anak bakti sama orang tua, indah nggak? Kita iri pada orang itu. Kok dia bisa ya anaknya sesoleh itu? Setiap ketemu orang tua salim, sopan, perhatian, peduli. Kita kadang iri ya, kok anak saya nggak begitu ya? Betul? Kita senang lihat kalau ada anak yang bakti sama orang tua. Kan ini maunya Allah, pemandangan yang indah. Karena nggak semua anak itu bakti sama orang tuanya. Benar. Umumnya anak itu melawan orang tuanya, durhaka. Kenapa? Karena kurang menyadari keberadaan jasa-jasa orang tua yang telah melahirkannya, merawatnya, membesarkannya. Kalau dihitung-hitung jamaah, berapa puluh ratus juta ya pengorbanan orang tua diberikan kepada anaknya. Tapi inilah mulianya, baiknya orang tua. Orang tua nggak pernah perhitungan, betul? Nggak pernah perhitungan. Entah berapa puluh ratus juta diberikan kepada anaknya yang tercinta itu. Nggak punya duit. Gimana caranya punya duit? Dia ada-adakan tuh duit. Entah itu minjem, ya. Entah itu minta tolong sama tetangga. Berbagai cara tuh orang tua untuk melayani keperluan anaknya sendiri. Itulah mulianya hati orang tua. Tapi sayangnya anak suka perhitungan. Ya enggak? Anak itu suka perhitungan. Padahal orang tua enggak pernah perhitungan, memberikan segala-galanya untuk anaknya yang tercinta. Makanya dongkol banget ya kita nih orang tua, terutama ibu. Kalau ada anak ngelawan orang tua, aduh dongkol, perih tuh hati. Ya enggak? Perih, sakit tuh hati. Ini anak nggak tahu diri, galakan dia tuh. Alhamdulillah ya. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, rajin ibadahnya, rajin sholatnya. Karena sia-sia rasanya jemaah ya, kita hidup di dunia ini kalau anak yang kita harapkan menjadi pelanjut generasi terbaik yang dapat menyenangkan hati orang tua, bermanfaat bagi sesama, ternyata anak itu menyakiti hati orang tuanya, nggak bakal masuk surga ya. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak dapat bagi orang anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pun punya orang tua ya, walaupun udah tua ya. Semoga orang tua kita yang sudah tiada diampuni oleh Allah. Karena bagaimanapun kita sebagai anak pasti pernah berbuat salah, ya enggak? Pernah melawan, pernah kasar. Kadang kita ada rasa nyesal ya. Kita doakan semoga orang tua kita diampuni, dibahagiakan di alam kubur. Ayo kita doakan orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama
Rabbayani shaghira. Apalagi kita mengingat ibu ya. Lu suka sedih kita ya. Mengingat betapa baiknya ibu kita. Coba malam-malam kita rewel menangis, ibu kita rela begadang ya. Merawat kita, merangkul kita, coba. Sedih rasanya ya kita sebagai anak. Memang anak itu sadar kalau udah tiada orang tuanya. Ketika orang tua masih ada, kadang dia sia-siakan. Begitu sudah nggak ada, baru terasa betapa selama ini kita belum maksimal berbakti kepada orang tua. Nah, setelah kita berbakti kepada kedua orang tua, ngapain? Berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Orang-orang terdekat kita, adik, kakek, kakak, terus bibi, paman, siapa lagi? Kakek, nenek, itu orang yang terdekat dengan kita selain orang tua. Kemudian pada siapa lagi? Anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah nih Pak Castup dan yang lain-lain ini selalu menyantuni anak yatim. Itu bagus, mengamalkan ajaran Quran. Gak ada ruginya, gak bakal bangkrut nolong anak yatim itu, benar. Karena Allah yang nyuruh, gak bakal bangkrut, ya enggak? Kalau seandainya bangkrut, ya dari dulu tuh orang yang rajin sedekah gak punya apa-apa. Tapi aneh, orang yang rajin sedekah kepada anak yatim, rezekinya berkah ya. Ya berkah. Ada saja rezekinya yang Allah berikan. Kemudian orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita makan enak, kita tidur enak, di sebelahnya orang miskin kita kelaparan. Wah bahaya ini, nggak boleh ya. Iya, kita kalau mengetahui di sebelah kita ada orang miskin, kita berbagi, kita santuni. Lagi pula kan harta itu bukan punya kita, titipan dari Allah untuk kita bagi-bagi. Kalau memang ada kelebihan, insya Allah itu akan menjadi sumber berkah bagi kita. Nah berikutnya apa? Kita menjaga ucapan baik kita. Ini Allah nyuruh nih, ucapan yang baik-baik itu ucapan yang mulia. Jangan berkata kotor. Ini kita prihatin ya. Saya ngajar di sekolah itu sampai bosan ingat untuk anak. Jangan ngomong hewan, jangan ngomong kotor kasar, sampai capek lelah ya. Saya guru BK ya, ingetin. Selalu itu ketika emosi ngomongnya sampah-sampah. Hewan-hewan keluar, makanya heran ya itu dari mana tuh dapat bahasa. Ini PR bagi kita nih orang tua. Betapa susahnya tuh ngajarin anak biar ngomong sopan. Orang tuanya dibego-begoin, ya enggak? Orang tuanya dikatain hewan, naudzubillah. Temennya dikatain hewan. Saya ngalamin tuh. Saya ini guru Al-Quran lagi, imam lagi. Ada yang menghina saya. Ada menghina saya. Itu gimana itu ya anak-anak seperti itu. Nah ini kita PR besar. Bagaimana anak-anak kita ini bisa berkata yang baik. Ya dimulai dari kita. Karena mungkin anak berkata kayak gitu ada yang dicontohi di rumahnya mungkin ya. Atau tetangga. Nah dimulai dari kita nih orang tua untuk mencontohkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, supaya anak-anak kita pun terbawa, ya enggak? Kan enggak mungkin anak itu ngomong sesuatu kecuali dia mendengar dari sekitarnya. Kan anak itu polos, enggak ngerti apa-apa. Ada umur 3-4 tahun, saya kaget, ngomongnya sudah hewan-hewan. Itu dari mana tuh coba? Kalau enggak dari orang sekitar, mungkin dari orang tua. Ya, bahkan kita sebagai orang tua, yuk sama-sama kita menjaga lidah kita agar anak-anak kita mereka pun mengikuti ucapan-ucapan yang baik, insya Allah. Nah kemudian apa? Kita disuruh sholat, kita disuruh zakat. Jadi enggak
cukup hanya berbuat baik kepada sama manusia, juga kita harus sholat sebagai tanda syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah melalui apa? Ruku dan sujud. Itu diajarkan oleh semua para nabi. Mereka juga ruku dan sujud. Jadi kita melaksanakan sholat ini meneruskan ajaran para nabi sebelumnya. Dan kita bisa merasakan ya, ini suatu keajaiban, mukjizat sholat. Kita belum sholat aja sudah plong. Ketika ambil air wudhu udah segar, betul? Berasa banget itu. Ketika wudhu aja ya Allah udah mulai ada kesejukan di hati, ya enggak? Terus kita muka kita, kepala kita, aduh, kayak kita punya tenaga baru lagi, segar lagi tuh. Yang tadinya capek, lelah, ngantuk, bosan, begitu wudhu, subhanallah, masya Allah. Makanya gara-gara wudhu nih banyak orang masuk Islam. Iya, diteliti tuh wudhu manfaatnya apa, masya Allah ya. Wudhu itu dari sisi kesehatan luar biasa kan, menjaga kulit, menjaga kesegaran tubuh. Dari sisi spiritual udah mulai adem. Apalagi ketika sholat, waduh, puncak ketenangan manusia ketika sholat waktu sujud. Surganya dunia ketika sang hamba bersujud, itu ketenangan, puncak ketenangan seorang hamba. Makanya habis sholat pelong nggak? Pelong nggak habis sholat? Batinnya pelong nggak? Pikirannya terang nggak? Makanya orang yang sholatnya bener, nggak ada ceritanya dia banyak mengeluh, suka marah, nggak. Dia tenang menghadapi, lapang jiwanya, ya. Dijaga tuh akhlaknya. Makanya dijamin nih, dengan sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan jahat yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Saya yakin tuh, kalau anak-anak remaja rajin sholat, nggak mungkin tawuran, ya nggak mungkin bacok-bacokan. Ada kekuatan terpendam, kekuatan ilahi. Begitu mau mukul orang nggak berani bergetar tangannya. Kan dia rajin sholat, tunduk pada aturan Allah. Tapi kalau nggak sholat, iblis masuk, setan masuk dalam pikirannya, dalam hatinya, udah hantam, gebukin, pukul, bunuh. Itu jadinya kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, mari kita tegakkan sholat ini untuk menjaga diri kita, jangan sampai berbuat kriminal. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.